Oke, karena gini teman-teman, setiap tahunnya itu limbah perca tuh meningkat drastis ya teman-teman. Jadi sampah-sampah tekstil itu setiap tahunnya selalu meningkat. Apalagi ini setelah hari raya ini ya, menjelang hari raya terutama. Itu tren baju baru saat Lebaran itu sangat menggoda sekali ya teman-teman. Eh, tapi pernah nggak teman-teman tuh berpikir kemana ya baju-baju lama yang akan kita akhiri kalau kita ganti dengan baju baru? Karena apa? Identiknya tuh kalau Lebaran dengan baju baru, ya. Akibatnya limbah tekstil itu meningkat. Sebagian besar pakaian bekas atau perca sisa jahitan ini mau Lebaran kan pada sibuk jahit baju ya. Jahit baju tuh perca-percanya itu dikemanakan gitu ya. Eh, karena semuanya pada bikin baju baru, jadi percanya itu menumpuk ya teman-teman. Dan itu semua berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA ya, sehingga berkontribusi pada tumpukan sampah yang sulit sekali terurai. Padahal teman-teman tahu nggak, perca itu bisa menghasilkan rupiah loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak, Indonesia ini penyumbang limbah tekstil eh, senilai 92 juta ton per tahun. Coba nih teman-teman bayangkan, ini adalah limbah tekstil limbah di Indonesia selama 1 tahun 92 juta ton. Dan yang berakhir di tempat pembuangan akhir itu sebesar 80%. Coba nih teman-teman bayangkan, ini sampah kain. Serem nggak teman-teman ngelihatnya ya? Sampah kain seperti ini. Namun teman-teman, yang terbuang dalam produksi limbah industri itu 2,87% dari total sampah yang ada di Indonesia, sampah nasional. Kan serem sekali ya. Ini kain-kain ini bukan kain bekas ini teman-teman. Ini sisa produksi yang gagal, yang tidak bisa dikirim atau diekspor, jadi dibuang begitu saja karena tidak boleh keluar ya, karena ini bahan-bahan ekspor. Nah, teman-teman tahu nggak, limbah tekstil perca ini sangat berbahaya karena mengandung pewarna, zat pewarna, logam berat, garam anorganik, juga minyak lemak. Jadi limbah tekstil ini teman-teman bisa terurai itu lebih dari 200 tahun. Coba teman-teman bayangin, setahun aja sudah segini. Kalau 200 tahun seperti apa? Itu seperti gunungan kain mungkin ya teman-teman. Jadi ini merupakan kontribusi pada masalah lingkungan dan juga limbah tekstil ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Gimana caranya supaya kita bisa eh, mengurangi gas emisi ini ya teman-teman? Limbah ini teman-teman merupakan sumber daya. Sumber daya berarti limbah ini sumber cuan. Kalau yang sudah tahu ya, kalau dibuang dia akan menjadi sampah kalau terbuang. Tapi kalau kita manfaatkan dengan daur ulang teman-teman, dia bisa jadi tas. Ya, ini siapa yang sangka ini dari limbah. Kemudian kalau umpamanya yang terpotong-potong tadi kita sambung-sambung-sambung itu bisa kita buat jadi pakaian ya macam-macam. Ini dengan teknik patchwork ya teman-teman, penyambungan antara satu bahan dengan bahan yang lain. Enggak hanya ini aja, dia bisa jadi selimut, bisa jadi spray, bisa jadi eh, segala macam ya, tergantung ide kreatif kita. Dan ini, yang kecil-kecil ini bisa kita olah dengan teknik aplik atau aplikasi. Eh, di atas kain polos, kita bentuk, kita mau bikin bunga, kita mau bikin rumah, kita mau bikin orang-orang, atau apapun itu tergantung kreativitas kita. Nah, ini semua teman-teman perlu yang namanya pelatihan, ya. Kalau umpamanya teman-teman belum mengikuti pelatihan, nggak usah bingung. Karena apa? Di platform digital itu banyak sekali ya, dari YouTube, TikTok, atau FB, IG, dan segala macam itu banyak. Tinggal cari kata kuncinya, olahan limbah perca. Itu akan keluar semuanya teman-teman ya.
Jadi perca itu meskipun kecil merupakan material yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan kembali ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya di sini ada nih teknik metode perca. Karena kita kan membicarakan tentang perca, jadi tekniknya saya mau bikin dari P, E, R, C, dan A. Jadi teman-teman, teknik P. Teknik P itu adalah pentingnya mengelola limbah perca. Karena bahan baku perca yang melimpah membuat usaha eh, pengolahan limbah itu berkelanjutan. Dan dengan kerajinan perca, kita sudah mengolah limbah tekstil menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi ya teman-teman. Kemudian dengan membutuhkan kreativitas dan sedikit ketelitian dalam pengerjaannya, kita bisa berkreatif, berkreasi ya. Dan ini teman-teman, produk yang ramah lingkungan dan sangat diminati ya teman-teman di pasaran. Jadi pasarnya sangat luas. Pasar kain perca itu sangat luas teman-teman. Tadi P ya teman-teman. Sekarang kita yang E. E-nya adalah ekonomi kreatif. Nah, teman-teman, ekonomi kreatif. Dari perca itu akan berpeluang bisnis yang sangat menguntungkan. Percaya nggak teman-teman? Kalau perca itu bisa menghasilkan uang. Percaya nggak teman-teman? Ya. Nah, teman-teman saat ini tren konsumen itu semakin peduli terhadap yang namanya produk-produk ramah lingkungan dan produk daur ulang. Kayak di Bantar Gebang itu sekarang pemulung-pemulung tuh udah pada pinter. Sisa-sisa kain tuh dia kumpul-kumpul-kumpulin, dia olah itu sampai ke luar negeri loh teman-teman ya. Jadi produk daur ulang dari perca itu memiliki permintaan pasar yang sangat besar. Karena apa? Mempunyai nilai tambah dengan melalui sentuhan kreativitas dan desain yang menarik, limbah perca ini dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Percaya nggak teman-teman? Ayo, kira-kira percaya nggak? Nah, ini misalnya nih, Percaya. dijadikan aksesoris. Kebayang nggak sama teman-teman? Dijadikan aksesoris itu jadi seperti apa limbah perca itu? Ya, bisa bikin kalung, scrunchie, bros, dan gelang. Kalung itu dari perca yang kalau dilihat ini perca bermacam-macam warna ya teman-teman. Jadi indah. Indah nggak teman-teman dilihatnya? Ya, ini semua bernilai. Ada harganya. Coba kalau kita beli. Ini harganya berapa? Lumayan, mungkin ada yang 20.000, 50.000. Eh, jadi ada nilainya ya teman-teman dari perca yang tidak berguna. Kemudian kalau produk dekorasi, kira-kira apa ya teman-teman produk dekorasi? Ada nggak yang punya eh, masukan buat saya? Produk dekorasi apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Lampu, Ya? Mental, lampu. Gimana? gatal, Ya, gitu. ya. Jadi ini dia sarung bantal sofa berikut taplak mejanya. Kemudian bed cover, ini adalah potongan-potongan perca. Ini namanya teknik aplik ya. Kemudian hiasan dinding. Dan ini taplak meja. Taplak meja adalah sambungan-sambungan dia dengan teknik patchwork. Nah, kemudian eh, produk fungsional. Ada yang tahu produk fungsional seperti apa? Fungsional ini, Keranjang, ya? kayak tempat makan, Bisa. keranjang. Bisa, ya betul. Nah, di sini saya bisa kasih contoh, ada pouch, ada tote bag. Ini kan dari bermacam-macam warna. Kemudian ada dompet dan ini ada outer ya teman-teman. Jadi eh, kalau dilihat, ini teman-teman nyangka nggak kalau ini semua adalah hasil perca yang tidak bernilai. Indah kan? Ini kalau dijual teman-teman, wah lumayan. Nah tadi tuh ada segunung itu setumpuk-tumpukan itu kalau kita oles seperti ini, gimana nggak tebel ini dompet ya. Jadi produk-produk kreatif dari perca ini merupakan peluang usaha bagi kita nih UMKM ya.
Karena apa? Dia sangat menjanjikan dengan modal yang relatif kecil dan modal terjangkau ya teman-teman, itu bisa menghasilkan yang wow ya, dan bisa memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dengan pelatihan produksi kerajinan perca ya teman-teman. Nah, sampai di sini kira-kira menurut teman-teman menarik nggak nih perca kalau diolah? Menarik ya teman-teman ya? Sangat menarik. Ya, sangat menarik. Iya. Nah, sekarang tadi sudah P, E, sekarang R. R-nya apa ya? R-nya adalah ya riset pasar. Jadi teman-teman sebelum kita melakukan eh, apa usaha, kita harus riset pasar dulu teman-teman. Kita eh, identifikasi target dulu. Tentukan segmen pasar kita tuh siapa? Anak-anakkah, orang tua, remaja, atau siapa? Ya, terus kita harus identifikasi tren produk perca yang terkini. Jangan yang lama-lama, karena makin lama produk itu makin kekinian ya. Supaya apa? Kita bisa menciptakan produk yang unik dan memiliki nilai tambah agar bisa bersaing di pasaran. Jadi kita tentukan nih segmen pasar kita. Kemudian apa? Analisis kompetitor. Analisis kompetitor dengan gimana? Kita pelajari nih kelemahan-kelemahan dan kekuatan pesaing ya. Kita cari ini, oh kelemahannya dia apa? Oh dia seperti ini, oh ini seperti ini. Karena apa? Semua produk itu hampir sama ya teman-teman. Tapi kita harus bikin pembedanya ya. Kita buat yang lebih baik dan lebih unik ya. Dan kita temukan tuh ceruk pasar yang belum terlayani oleh kompetitor kita. Oke. Kemudian apa? Feedback pelanggan. Kita kumpulkan nih masukan-masukan dari customer. Eh, oh kan kita belum mulai, jadi kita belum ada customer. Ada customer kita untuk pemula siapa? Orang terdekat kita, teman kita, lingkungan kita. Setelah kita buat, kita coba tanyakan sama teman, terutama teman dekat kita atau orang di dalam rumah kita. Gimana nih saya mau usaha bikin ini, bagus nggak ya? Sudah rapi apa belum? Nah, kita tidak boleh anti kritik. Kalau ada teman kita, saudara kita, keluarga kita bilang ini nggak bagus, ini nggak rapi atau gini, itu kita terima sebagai masukan yang positif ya teman-teman. Dan kita harus mau merubah. Oh, ternyata kita harus bikin seperti ini ya. Jadi feedback dari pelanggan, pelanggan itu teman terdekat itu juga disebut pelanggan kita ya. Jadi kita bisa tentukan segmen pelanggan kita ya. Kemudian gimana? Kita mengembangkan keterampilan dan desain produk dengan pemasaran juga ya teman-teman. TER. Sekarang tinggal C. C-nya, C-nya ciptakan, teman-teman. Kita ciptakan. Kita fokus pada tindakan menciptakan nilai baru, produk unik, atau bahkan peluang usaha dari limbah percaya itu sendiri. Ini kain yang beraneka warna ini kita sambung-sambung. Kita mau menciptakan apa? Saat ini nih saya kasih contoh untuk bikin eh, tote bag ya teman-teman. Ini adalah dari perca dan daur ulang dari bahan levis ya. Jadi teman-teman bisa menciptakan dengan kreativitas teman-teman sendiri ya. Nih seperti video ini teman-teman. Ini kain perca teman-teman, disambung-sambung. Jelas nggak ya? Ini disambung-sambung, dibuat jadi satu bahan, kemudian dipola. Nah, ini kita buat yang namanya pouch ya. Jadi perca tadi kalau sendiri tidak berguna. Nah, kalau ini bahan yang ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang. Nah, ya jadi tas. Nah, ini teman-teman, ini pakaian limbah ini. Diambil seratnya, ini jadi insulator nih teman-teman. Jadi sarung tangan ya. Jadi walaupun hanya benang pun bisa diolah. Jadi serat yang sudah tidak berguna menurut kita
Kalau kita olah dengan baik, itu akan menjadi produk yang berguna. Ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman? Tadi sudah ada P, E, R, C. Sekarang A, ya, teman-teman. A-nya itu adalah aksi nyata. Aksi nyatanya dengan apa, teman-teman? Kita identifikasi perca. Identifikasi perca itu tadi kita mengumpulkan ya teman-teman, supaya teman-teman dapat dari pengepul atau dapat dari limbah rumah tangga atau mungkin di rumah sendiri ada baju yang sudah tidak terpakai bisa kemudian setelah dikumpulkan identifikasi kita mulai cari ide yang sederhana. Kita mau bikin apa dari perca yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita memanfaatkan platform yang ada. Kita cari ini mau diapakan ya, cari di platform tuh ada eh, olahan limbah perca mau bikin apa, mau bikin tas. Nanti ketemu tuh teman-teman. Nah, setelah itu kita mengikuti pelatihan. Nah, jadi teman-teman ini pengumpulan pemilahan limbah dari limbah konveksi, limbah industri garmen, limbah rumah tangga. Limbah konveksi itu kadang suka dibuang. Kalau teman-teman rumahnya dekat dengan konveksi, boleh tuh diminta daripada sama dia dibuang, kita manfaatkan. Kemudian limbah industri garmen, garmen pun juga begitu. Dia kadang dikumpulin dalam satu karung, dia bingung mau dibuang kemana. Tapi kita coba minta sama mereka untuk eh, kita adopsi ya. Nah, limbah rumah tangga itu apa? Limbah rumah tangga misalnya baju, baju kita yang sudah tidak muat tapi bahannya masih bagus. Kemudian kalau mau dikasih ke orang, aduh sayang ini kenang-kenangan. Itu limbah rumah tangga teman-teman juga sisa-sisa jahitan. Kan kalau teman-teman jahit baju, nggak mungkin dong bahannya yang jelek-jelek. Sayang itu walaupun cuma paling kecil teman-teman 10 senti itu masih berguna ya, masih bisa berguna, bisa bikin pouch, bisa bikin tempat pensil, bisa tempat kantong HP. Nah, ini dia kita proses dengan apa? Kreatif ya. Diproses, kita cari ide-ide kita dengan kain-kain yang sudah dikumpulkan tadi akan timbul dengan sendirinya ide. Wah, kain ini sayang nih kalau dibuang. Ah, kalau dibikin ini begini. Misalnya tadi jahit baju. Bajunya sudah ada, tapi sisa kainnya masih lebar. Itu bisa teman-teman dibikin tas, bikin kantong HP, bikin sling bag buat anak sekolah ya. Nah, itu dengan pengolahan yang namanya patchwork ya, teman-teman. Penyambungan tadi ya, teman-teman. Kemudian dengan aplik tempelan perca kecil-kecil dan proses daur ulang. Kemudian setelah pengumpulan, setelah desain, kemudian kita pasarkan. Karena pas sudah jadi produk, kita pasarkan. Dipasarkan itu ada dua cara, ada online, juga ada offline. Kalau online melalui apa? Medsos, marketplace. Nah, kalau melalui online, jangan lupa storytellingnya harus yang menarik. Foto produknya juga yang menarik. Kita ambil dari ke atas, bawah, kiri, kanan, supaya apa? Audiens yang melihat laman kita itu tertarik, teman-teman. Kalau mereka sudah tertarik, dia akan bertanya tentang produk kita. Nah, offline adalah pameran, bazar, dan titip toko. Titip toko di mana? Toko-toko souvenir itu dia mau dititipkan barang-barang kita. Dan produk limbah perca ini yang paling gampang sekali adalah souvenir. Jadi nanti teman-teman tuh kalau udah bisa bikin souvenir, kalau ada teman mau nikah, mau sunatan, mau apa, bisa tuh. Ini bikin souvenirnya dengan kita aja, dengan ini. Nah, kan bisa lebih murah ya. Nah, yang terakhir teman-teman, manajemen bisnis dan keuangan. Ini nggak boleh lupa nih teman-teman. Ini pengelolaan keuangan dan pencatatan bisnis. Kita udah sampai ngumpulin limbah, kita udah ngedesain, kita udah berjualan, tapi kita belum bukuin. Kayaknya sia-sia. Kalau kita sudah membukukan teman-teman, itu kita bisa hitung HPP-nya berapa, terus kita bisa jualnya berapa gitu kan. Jadi ketahuan nih teman-teman. Eh, Usaha kita yang dari nol, yang dari pengumpulan limbah sampai barang jadi dan dipasarkan, itu menghasilkan eh, cuan yang banyak enggak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa berhitung ya. Jadi harus dicatat. Memang kainnya gratis umpamanya, tapi kan idenya kita itu yang kita jual ya. Idenya itu mahal teman-teman ya. Kayak patchwork itu mahal kalau dijual ya.
Oke. Kemudian kapan mulainya? Ya mulainya dari sekarang, ya. Mulai sekarang ini kita mulai. Ini sampah segini banyak mau dibuang. Sayang nggak demi bumi? Ayo sekarang kita mulai kurangi sampah tekstil. Selamatkan bumi. Karena tahun ini kemarin tanggal 30 Maret kemarin itu adalah Hari Bebas Sampah Internasional ya. Itu eh, menyoroti fashion dan tekstil, mengajak dunia untuk beralih ke model produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Karena apa? Di Australia itu tumpukan baju itu sudah menggunung ya. Jadi eh, kita semua internasional mengajak untuk eh, berkonsumsi yang lebih berkelanjutan. Jadi jangan biarkan limbah perca terbuang sia-sia ya teman-teman. Ubah peluang bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Mulailah langkah Anda hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Dan yang lebih penting nih teman-teman, untuk dompet yang lebih tebal ya. Jadi teman-teman, kreativitas itu adalah melihat apa yang dilihat eh, orang lain, tetapi berpikir apa yang tidak difikirkan oleh orang lain. Jadi teman-teman, siap nggak untuk memulai bisnis kreatif dari limbah perca? Yo, gimana teman-teman setelah melihat tayangan tadi? Kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk berbisnis limbah perca ini? Boleh kasih masukan buat saya biar saya ada temannya berbicara? Tertarik, Kak. Tertarik Sangat ya? tertarik buat PN. Masya Allah. Jadi mulai Udah sekarang, pernah bikin, Kak. iya, Sangat menginspirasi. Masya Allah. Ya, jadi kita mulai ya, sisihkan tuh kain-kain, jangan dibuang. Karena apa? Dia akan mencemari biota air juga ya. Jadi kita mulai menyisihkan perca-perca itu untuk apa konsumsi yang lebih berkelanjutan ya teman-teman. Baik, teman, saya berharap semuanya nanti mempraktekkan ilmu yang sudah saya berikan. Karena ingat ya teman-teman, ilmu tanpa praktek nggak akan pernah ngefek teman-teman. Dan saya mengapresiasi semua teman-teman yang hadir hari ini. Karena apa? Karena orang sukses adalah orang yang berproses. Dan saya mendoakan semuanya sukses dan menginspirasi. Sukses itu hanya masalah waktu ya teman-teman. Namun proses itu setiap waktu ya. Jadi memulai usaha dari limbah perca tidaklah sulit. Dengan perencanaan yang matang dan kerja keras, kita dapat membangun usaha yang sukses dan menguntungkan. Nah, buat teman-teman yang mau berubah dan bertumbuh, bisa mendaftar pada Speak Improvement Program Batch 5. Dan juga teman-teman boleh tuh intip-intip dan follow IG komunitas trainer profesional. Nantinya, ketika teman-teman bergabung di komunitas trainer profesional, teman-teman di sini akan didampingi dan dibimbing oleh para mentor dan komentor yang berkompeten dan juga profesional di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti Speak Improvement Program untuk mengasah potensi yang ada di dalam diri kita. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya Enratningsi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.